Strategi baru Timnas Indonesia mulai terlihat di sesi latihan tertutup menjadi perbincangan hangat dalam beberapa hari terakhir setelah sejumlah bocoran dari internal tim mengungkap adanya perubahan pendekatan yang cukup signifikan dalam persiapan skuad Garuda menghadapi agenda internasional tahun ini. Sejak kedatangan pelatih asal Inggris, John Hartman, atmosfer latihan disebut mengalami transformasi, bukan hanya dari sisi teknis tetapi juga mentalitas dan disiplin permainan. Sesi yang digelar secara tertutup membuat publik penasaran, namun sejumlah informasi yang beredar menyiratkan bahwa ada fondasi baru yang sedang dibangun untuk membawa Timnas Indonesia naik ke level yang lebih kompetitif di Asia. Dalam beberapa pekan terakhir, fokus latihan tak lagi sekadar pada penguasaan bola dan penyelesaian akhir, tetapi lebih detail menyentuh aspek struktur permainan. Hartman dikenal sebagai pelatih yang sangat menekankan organisasi tim, terutama dalam fase transisi bertahan ke menyerang. Para pemain disebut mendapatkan porsi latihan intens untuk membaca ruang, menjaga jarak antar lini, serta mempercepat pengambilan keputusan dalam tekanan. Intensitas tinggi menjadi ciri khas, di mana setiap sesi berlangsung dengan tempo cepat dan instruksi yang sangat spesifik. Hal ini menjadi pembeda dibanding periode sebelumnya yang lebih fleksibel dalam pendekatan taktik. Perubahan juga terlihat dari pola komunikasi di lapangan. Hartman aktif memberi arahan secara langsung, bahkan menghentikan sesi permainan kecil untuk mengoreksi detail pergerakan. Ia menuntut para pemain memahami alasan di balik setiap skema, bukan sekadar menjalankan instruksi. Pendekatan ini bertujuan membangun kecerdasan taktik sehingga para pemain mampu beradaptasi ketika situasi pertandingan berubah. Dalam latihan tertutup itu pula, kombinasi pemain muda dan senior diuji dalam berbagai skenario, termasuk simulasi tertinggal 1 gol maupun situasi unggul tipis di menit akhir. Selain aspek taktik, pembenahan fisik menjadi perhatian serius. Program kebugaran yang diterapkan disebut lebih terukur dengan pemantauan data performa setiap pemain. Kecepatan sprint, jarak tempuh, hingga intensitas duel dicatat untuk memastikan standar yang sama di seluruh skuad. Hartman ingin memastikan Timnas Indonesia mampu menjaga konsistensi permainan selama 90 menit penuh, sesuatu yang kerap menjadi tantangan saat menghadapi lawan dengan tempo tinggi. Dengan peningkatan fisik yang signifikan, diharapkan tim tidak lagi mudah kehilangan fokus pada menit-menit krusial. Salah satu hal yang paling menarik dari strategi baru ini adalah penekanan pada fleksibilitas formasi. Dalam beberapa sesi internal, tim disebut mencoba variasi sistem, mulai dari 3 bek hingga 4 bek dengan 2 gelandang jangkar. Tujuannya agar pemain terbiasa dengan lebih dari satu pendekatan sehingga tidak mudah ditebak lawan. Fleksibilitas ini juga membuka peluang rotasi pemain tanpa mengurangi keseimbangan tim. Para pemain sayap dilatih untuk lebih disiplin membantu pertahanan, sementara bek sayap didorong aktif membangun serangan dari sisi lapangan. Atmosfer kompetitif di dalam skuad juga meningkat. Hartman memberi sinyal bahwa tidak ada jaminan tempat bagi siapapun. Performa latihan menjadi tolok ukur utama dalam menentukan susunan pemain inti. Hal ini memacu setiap individu untuk menunjukkan kualitas terbaiknya. Pemain muda yang sebelumnya jarang mendapat kesempatan kini memiliki peluang yang sama jika mampu memenuhi tuntutan taktik. Di sisi lain, pemain senior dituntut menjadi teladan dalam kedisiplinan dan komunikasi di lapangan. Strategi baru ini bukan sekadar perubahan teknis, tetapi juga pembentukan identitas bermain. Hartman diyakini ingin membangun karakter tim yang agresif namun terorganisir, berani menekan sejak lini depan namun tetap solid saat bertahan. Pendekatan ini diharapkan membuat Timnas Indonesia lebih percaya diri saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Kepercayaan diri menjadi aspek penting, mengingat dalam beberapa turnamen sebelumnya skuad Garuda kerap kesulitan menjaga konsistensi saat menghadapi tekanan besar. Meski latihan dilakukan tertutup, dukungan publik tetap terasa. Antusiasme supporter menjadi energi tambahan bagi para pemain yang sedang berjuang merebut tempat di skuad utama. Media sosial dipenuhi spekulasi tentang susunan pemain dan strategi yang akan diterapkan pada laga mendatang. Namun, tim pelatih memilih tetap fokus pada proses tanpa terpengaruh ekspektasi berlebihan. Hartman beberapa kali menegaskan bahwa transformasi membutuhkan waktu, dan hasil instan bukanlah tujuan utama. Yang lebih penting adalah fondasi jangka panjang yang kuat.
Agenda uji coba internasional yang akan datang menjadi momen penting untuk melihat sejauh mana efektivitas strategi baru ini. Pertandingan tersebut akan menjadi tolok ukur apakah pendekatan intensif dalam latihan mampu diterjemahkan menjadi performa nyata di lapangan. Para analis menilai bahwa jika organisasi permainan membaik dan transisi berjalan cepat, timnas Indonesia berpotensi mencatat hasil positif sekaligus meningkatkan posisi di peringkat Asia. Di balik semua perubahan ini, ada optimisme yang perlahan tumbuh. Kombinasi disiplin taktik, peningkatan fisik, serta mentalitas kompetitif memberi harapan baru bagi perjalanan timnas Indonesia. Strategi baru yang mulai terlihat di sesi latihan tertutup bukan hanya soal formasi atau pola serangan, tetapi tentang membangun budaya profesional yang konsisten. Jika proses ini berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin skuad Garuda akan tampil lebih matang, lebih berani, dan lebih siap menghadapi tantangan di level internasional. Transformasi memang tidak terjadi dalam semalam, namun langkah awal yang terstruktur menjadi sinyal bahwa era baru sedang benar-benar dibangun dengan keseriusan dan visi jangka panjang. Perkembangan strategi baru timnas Indonesia tidak berhenti hanya pada peningkatan intensitas latihan dan variasi formasi, tetapi juga merambah pada pendekatan psikologis yang lebih modern. John Hartman dikenal sebagai pelatih yang memberi perhatian besar pada kekuatan mental tim, dan hal itu mulai terasa dalam dinamika skuad Garuda. Dalam beberapa sesi internal, para pemain diajak berdiskusi terbuka mengenai target pribadi dan target tim, menciptakan rasa tanggung jawab kolektif yang lebih kuat. Pendekatan ini membangun kepercayaan diri sekaligus mempererat hubungan antar pemain, sehingga komunikasi di lapangan menjadi lebih efektif. Latihan tertutup juga dimanfaatkan untuk menguji skema tekanan tinggi sejak menit awal. Dalam simulasi permainan, lini depan diminta aktif menekan bek lawan untuk memaksa kesalahan sejak fase build-up. Pola ini membutuhkan koordinasi yang presisi agar tidak meninggalkan celah di lini tengah. Oleh karena itu, gelandang bertahan mendapat peran vital sebagai penyeimbang, memastikan transisi negatif dapat diantisipasi dengan cepat. Detail-detail kecil seperti posisi tubuh saat menerima bola, sudut umpan pertama, hingga timing overlap bek sayap menjadi perhatian khusus tim pelatih. Tak hanya aspek teknis dan mental, penguatan chemistry antar lini juga menjadi prioritas. Kombinasi pemain diaspora dan talenta lokal terus diuji untuk menemukan komposisi paling solid. Hartman ingin setiap pemain memahami karakter rekan setimnya, mulai dari preferensi kaki dominan hingga kecenderungan bergerak tanpa bola. Dengan pemahaman tersebut, alur serangan diharapkan lebih cair dan tidak mudah dipatahkan lawan. Latihan situasional seperti skema bola mati pun diperbanyak, mengingat momen tersebut kerap menjadi penentu hasil pertandingan. Optimisme perlahan tumbuh seiring konsistensi yang terlihat dalam latihan. Para pemain mengakui adanya standar baru yang lebih tinggi, baik dalam disiplin waktu, fokus, maupun profesionalisme. Tidak ada ruang untuk setengah hati. Setiap sesi ditutup dengan evaluasi singkat, di mana kesalahan dibahas secara konstruktif tanpa menyudutkan individu tertentu. Budaya ini menciptakan lingkungan kompetitif yang sehat dan mendorong peningkatan performa secara kolektif. Menjelang laga resmi berikutnya, publik tentu menanti pembuktian nyata di atas lapangan. Strategi baru yang mulai terlihat di sesi latihan tertutup kini berada di ambang ujian sesungguhnya. Jika semua elemen, taktik, fisik, mental, dan kebersamaan berjalan selaras, timnas Indonesia berpeluang menunjukkan wajah berbeda yang lebih siap bersaing.